Harusnya dalam konteks ini ada ketegasan dari pimpinan TNI untuk memperingatkan Pangdam Jaya karena sudah memasuki wilayah sipil yang bukan kewenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya di luar, kebetulan malam mingguan ya. Suasana agak ribut sedikit, tapi kita akan terus menguber soal Dudung Abdurrahman ya. Wah, ini luar biasa nih. Sebagaimana dilansir metroonline.net.com, dikritik soal baliho Habib Rizik, Pangdam Jaya saya akan terus copot. Luar biasa ya. Panglima Kodam Jayakarta Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Habib Rizik. Ya, kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya? Terus mau diam saja, ujar Dudung kepada Detikcom Sabtu 21/11/2020. Aneh juga. Dudung mengatakan memberi perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizik karena Satpol PP dan kepolisian tak berdaya. Waduh, ini perlu di-underline. Bener nggak kepolisian tak berdaya ya? Dia menegaskan akan terus melakukan pencopotan baliho Habib Rizik. Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak, saya akan terus lakukan pencopotan baliho Habib Rizik, tegas Dudung. Sebagaimana diketahui, kritik bermunculan setelah pernyataan tegas Dudung soal dirinya memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizik. Kritik datang dari Partai Gerindra. Kita sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokoknya, yaitu menjadi kekuatan pertahanan negara. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu, kata Wakil Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono kepada wartawan Jumat 20 November. Selain Gerindra, PKS bersikap senada. Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PKS Abdul Haris Al-Masyari menyarankan urusan pencopotan baliho diserahkan ke Satpol PP saja. Baliho itu kan bagian Satpol PP. Biarlah urusan Satpol PP. Kalau misalkan boleh juga sih kalau tentara dilibatkan, tapi sifatnya diminta bantuan. Kata ketika dihubungi kemarin, katanya ya. Misalkan Satpol PP nggak berani menurunkan, dikawal tentara boleh. Tapi yang kerja Satpol PP, bukan tentara yang kerja. Malah Satpol PP-nya yang nonton imbuhnya. Luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, ini pernyataan yang luar biasa ya. Seolah-olah ingin melawan arus. Persoalannya adalah bukan soal kapan kerjanya. Karena memang kalau kita bicara tentang sistem ketatanegaraan kita, bicara tentang politik bernegara, ya memang ada pembagian tugas, ada division of labor, yaitu pembagian tugas antara institusi-institusi yang ada, termasuk institusi Tentara Nasional Indonesia. Konstitusi kita kan secara jelas mengatakan bahwa TNI itu adalah tugasnya pertahanan, sementara polisi adalah keamanan nasional.
Jadi kalau kita kaitkan dengan pembagian tugas ini saja kan sudah keliru. Kalau kita kaitkan dengan baliho, itu urusan Pemda masing-masing dan Pemda dibantu oleh Satpol PP. Nah, justru sobat era sekalian, pernyataan Maijen Dudung ini berbahaya menurut saya. Yang mengatakan polisi nggak mampu. Apa benar? Polisi pun tidak berdaya untuk menurunkan baliho tersebut. Jadi kalau kita taat pada negara hukum dan saya pikir juga kita harus taat, maka yang harus ada adalah kalau memang pemasangan baliho itu dianggap melanggar aturan, ya maka tegakkanlah aturan tersebut. Dan harus ditegakkan secara adil. Harus ada yang namanya equality, kesetaraan. Jadi kalau misalnya spanduk Habib Rizik harus diturunkan, ya spanduk lain juga harus diturunkan juga. Baliho Habib Rizik diturunkan, baliho lain juga diturunkan yang sama-sama dianggap melanggar misalnya. Ya, saya kasih contoh misalnya paling gampang adalah bendera-bendera partai politik yang sering ditaruh di sepanjang jalan misalnya. Apakah itu melanggar atau tidak? Apakah ada izin atau tidak? Rasanya tempat-tempat seperti itu pada masa kampanye saja tidak boleh dipasangi oleh umbul-umbul seperti itu. Tapi faktanya kita tahu jalan-jalan protokol sering sekali dipasangi atribut-atribut partai politik. Apalagi kalau itu terkait dengan atribut pemerintahan misalnya. Atau partai politik yang dekat dengan pemerintah. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum, terapkanlah hukum secara adil. Karena adil itu dekat dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, dan sebelumnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukan soal berani dan tidak berani. Kalau soal berani, bahkan ada sindiran, waduh, masa TNI-nya beraninya hanya pada sipil. Karena kalau diperhadapkan antara katakanlah FPI dan Tentara Nasional Indonesia, ya tidak ada apa-apanya. Justru itulah TNI tidak boleh berhadapan dengan masyarakat sipil. Dia hanya boleh berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang akan membahayakan eksistensi negara. Dan mostly itu kekuatan bersenjata misalnya, yang mau melakukan disintegrasi atau serangan dari pihak luar dan lain sebagainya. Jadi tugas pertahanan itu bukan tugas ringan, bukan tugas yang hanya fisik saja, seolah-olah wah kapan saya kerjanya kalau menunggu serangan. Tidak begitu. Saya kira kalau memang tidak ada kerjaan, ya kenapa juga harus dibentuk kodam-kodam, ya kan? Artinya pasti ada pekerjaan yang harus dilakukan daripada ketimbang hanya menurunkan soal baliho-baliho seperti ini. Malah saya sekali lagi mengatakan tidak seharusnya TNI ikut dalam ayunan politik. Karena kalau kita kaitkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, misalnya ya waktu itu ada penghadangan deklarasi kami misalnya ketika beberapa tokoh kami ke Taman Makam Pahlawan, ada juga nuansa seperti itu misalnya. Jadi mudah-mudahan saya berharap sih tidak ada lagi yang namanya tindakan-tindakan seperti ini. Dan harusnya Pangdam Jaya ditegur oleh Panglima TNI kalau kita bicara tentang struktur pemerintahan atau struktur TNI. Karena inisiatif seperti ini berbahaya. Karena justru akan membenturkan TNI dengan masyarakat sipil, dan itu tentu bukan tujuan berdirinya Tentara Nasional Indonesia untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat sipil Indonesia. TNI dihadirkan untuk melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dari ancaman negara lain, ancaman dari kekuatan lain yang bisa merontokkan eksistensi negara ini. Sementara pertikaian politik dalam negeri, perbedaan pendapat, perbedaan opini dan lain sebagainya tidak seharusnya TNI ikut. Karena itu berada dalam ranah demokrasi, ranah demokrasi konstitusional, ranah politik sehari-hari yang TNI tidak perlu ambil bagian. Karena sepanjang hanya debat-mendebat, hanya perang opini,
hanya ya katakanlah perang medsos, tweet war dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari dinamika demokrasi di negara manapun di dunia ini. Dan TNI stay away saja, menjaga border Indonesia agar jangan dimasuki atau diinfiltrasi pihak-pihak asing yang akhirnya bisa melakukan katakanlah ekspansi intervensi terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Infiltrasi maksud saya, bukan ekspansi ya, bukan intervensi tapi infiltrasi terhadap kekuatan kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Kita menginginkan TNI kuat berhadapan dengan pihak-pihak yang seharusnya dihadapi, bukan kuat terhadap kekuatan-kekuatan sipil. Karena tidak ada gunanya. Kekuatan sipil, kekuatan yang tidak akan berdaya bila dibenturkan dengan TNI. Sekali lagi, harusnya dalam konteks ini ada ketegasan dari pimpinan TNI untuk memperingatkan Pangdam Jaya karena sudah memasuki wilayah sipil yang bukan kewenangannya. Dalam sistem hukum administrasi negara, hal seperti ini dilarang, yaitu melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya. Melampaui kewenangan saja tidak boleh, apalagi melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya. Jadi, jangan sampai kemudian justru nanti TNI menjadi alat membungkam demokrasi di Republik ini. Perbedaan pendapat tidak diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan berdebat, dengan perang opini, dengan duduk satu meja, mencari solusi, tetapi dengan kekuatan bersenjata, dengan backup Tentara Nasional Indonesia yang kita cintai bersama. Sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan sikap seperti ini tidak diteruskan dan tidak ditiru oleh TNI lainnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.